Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 3 Juni 2024. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kepolisian Republik Indonesia menggelar konferensi pers terkait penangkapan buronan Interpol Thailand di sebuah apartemen kembar di Kabupaten Badung, Bali pada 30 Mei 2024 lalu. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78, Polres Situbondo menggelar event kejuaraan nasional Aquathlon dengan memperebutkan Piala Kapolres Situbondo 2024. Menyambut Tahun Haji 2024, Polsek Sukolilo ikut serta dalam pengamanan pemberangkatan haji di embarkasi Asrama Haji Surabaya. Kepolisian Republik Indonesia menggelar konferensi pers terkait penangkapan buronan Interpol Thailand, Chow Walid Tongduan alias Pangnanode alias Sulaiman di sebuah apartemen kembar di Kabupaten Badung, Bali 30 Mei 2024 lalu. Kepolisian Republik Indonesia menggelar konferensi pers terkait penangkapan buronan Interpol Thailand Chow Walid Tongduan alias Pangnanode alias Sulaiman di sebuah apartemen kembar di Kabupaten Badung, Bali 30 Mei 2024 lalu. Konferensi pers dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, didampingi Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Krisnamurti, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juarsa, serta beberapa otoritas pejabat Thailand. Chow Walid Tongduan alias Pangnanode alias Sulaiman merupakan daftar pencarian orang atau Interpol Red Notice dari Royal Thai Police yang dikeluarkan pada 16 Februari 2024. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 30 Mei 2024, Tim Gabungan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pencarian yang terdiri dari Divisi Hubinter Polri, Bareskrim Polri, Direskrimum Polda Sumatera Utara, dan Direskrimum Polda Bali, serta bekerja sama dengan Thai Royal Police, berhasil menangkap buronan nomor 1 di Thailand tersebut. Maka pada tanggal 30 Mei 2024, Tim Gabungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari Divisi Hubinter Polri, Bareskrim Polri, Direskrim Polda Sumatera Utara, dan Direskrim Polda Bali, dan tentu bekerja sama dengan Royal Thai Police telah berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan yang dianggap salah satu yang buronan nomor 1 di Thailand atas nama Chow Walid Tongduan alias Pangnanode alias Sulaiman. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand, karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Keberhasilan penangkapan buronan ini merupakan implementasi kerjasama Police to Police yang sudah ditandatangani antara beberapa negara ASEAN termasuk salah satunya negara Thailand mengenai kejahatan lintas negara yang salah satunya adalah peredaran gelap narkoba sebagai upaya untuk menciptakan kondusivitas dan stabilitas keamanan di masing-masing negara baik di Indonesia maupun Thailand serta kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa kejahatan transnasional adalah musuh bersama. Dari Jakarta, Mural Almas, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV.
Usai berhasil menangkap buronan Thailand, Chawalit Tongduan, Polri berharap Thailand membantu menangkap gembong narkoba Freddy Pratama yang bersembunyi di hutan Thailand. Dir Narkoba Bareskrim Brigjen Pol Mukti Juharsa mengungkapkan Polri akan mengajukan barter Chawalit dengan Freddy Pratama. Tekan join nih, ada budi ada balas lah. Ada ubi ada balas, ada budi ada balas dong. Ya kita minta juga demikian dong. Tadi ya Pak? Ya toh, dia kan gembong besar. Freddy gembong besar, ya saling tukar aja, barter. Itu yang kita inginkan. Tapi udah ada kesepakatan paling? Insya Allah sudah. Ya yang pasti kita sudah B2B, nanti Pak Audi yang mimpin ke Thailand, dengan Pak Wadir saya, dengan Pak Dir Narkoba, Dir Reskrim, Reskrim ya? Polda Sumut dan staf tim pertama akan berangkat ke Thailand. Dari Jakarta kita beralih ke Sumatera Selatan. Tim Sus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menyita barang bukti 13.990 butir pil ekstasi. Barang bukti ini disita dari 2 orang kurir dalam operasi penangkapan di 2 lokasi yang berbeda di Kota Palembang. Ulup Hengki alias Ferdiansyah dan Ferry Apra berhasil ditangkap tim Sus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel di 2 lokasi yang berbeda. Menurut keterangan Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, AKBP Harisandi, Ferdiansyah ditangkap di Jalan Palembang, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Petugas menemukan barang bukti pil ekstasi 3.990 butir logo kepala singa yang disimpan di bawah jok sepeda motor milik tersangka. Sementara Ferry berhasil diamankan di Jalan R. Sukamto, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Polisi menemukan barang bukti 10.000 butir pil ekstasi yang disimpan tersangka di dalam jok motor dan dikemas dalam 2 kantong ukuran besar. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Tak bertuan ya Bang? Sementara itu di Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan juga menggelar pemusnahan barang bukti narkoba berupa 1,5 kg sabu-sabu dan 1.729 butir pil ekstasi. Pemusnahan dilakukan di Mapolda Sumatera Selatan. Ibu Mas, yang saya hormati dari Wadir Res Narkoba Polda Sumsel AKBP Harisandi mengatakan barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan dari pengungkapan kasus dari 13 laporan polisi sepanjang Mei 2024 dengan penangkapan 23 tersangka. AKBP Harisandi juga menyebutkan lokasi penangkapan masing-masing meliputi Palembang, Banyu Asin, Muara Enim, Oku Timur, dan Banyu Asin. Pemusnahan ini dilakukan dengan melarutkan barang bukti ke dalam air deterjen, kemudian diblender dan dibuang ke saluran air. Wadir Res Narkoba Polda Sumsel menyampaikan atas perbuatan para tersangka, mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jumlah barang bukti yang akan dimusnahkan pada pagi hari ini setelah diambil sampel oleh lapor maupun nanti di persidangan, sabu sebanyak 1.575,37 gram ya sudah diambil sampel oleh lapor maupun nanti dibuat di persidangan ya. Ekstasi sebanyak 1.729 butir. Ini ada 13 LP semuanya, dan untuk TKP dari 13 ini di Kota Palembang ada 4 LP, Muba ada 4 LP, Banyu Asin ada 3 LP, Muara Enim ada 1 LP, Oku Timur ada 1. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Twedi Aditya Ben Yahdi memimpin pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkotika di halaman utama lobi Polres Metro Bekasi. Pemusnahan barang bukti merupakan hasil dari berbagai operasi dan penangkapan yang telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.
Kombes Pol Tuedi menyampaikan akan terus melakukan operasi dan penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kapolres juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara Kajari Kabupaten Bekasi Dwi Astuti mengungkapkan apresiasinya atas kerja keras Polres Metro Bekasi dalam mengungkap kasus-kasus narkotika. Proses pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar di mobil khusus pemusnah narkotika. Disaksikan oleh para pejabat yang hadir serta sejumlah media. Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat bahwa barang bukti narkotika benar-benar dimusnahkan dan tidak disalahgunakan. Acara pemusnahan barang bukti diakhiri dengan sesi tanya jawab antara Kapolres Metro Bekasi dan awak media yang hadir. Untuk menekan angka kriminalitas khususnya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Kami Polres Metro Bekasi memiliki komitmen untuk selalu melakukan penindakan terhadap peredaran maupun penggunaan dari narkoba. Ini tentunya bekerja sama dengan instansi terkait dari Forkopimda, kemudian bekerja sama dengan BNK, BNN, kemudian juga bekerja sama dengan seluruh masyarakat untuk memiliki komitmen, memiliki kesamaan bahwa kita harus sama-sama memberantas peredaran dan penggunaan narkoba dari kabupaten. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar berhasil menangkap diduga pelaku pencurian kendaraan sepeda motor yang terjadi di Dusun Purwodadi, Kecamatan Langensari beberapa waktu yang lalu. Kapolres Banjar AKBP Dani Yulianto mengatakan pelaku berinisial HE ini merupakan target operasi dalam kegiatan operasi Jaran Lodaya 2024. Merupakan hasil tangkapan selama operasi Jaran. Kami dapatkan salah satu pelaku pencurian sepeda motor. Ini kejadiannya sudah tahun 2022. Terkait dengan persangkaan pasalnya, kami terapkan pasal pencurian dengan pemberatan 363 karena dilakukan sama-sama lebih dari satu orang. Untuk barang buktinya kami dapatkan satu sepeda motor, surat-surat terkait kendaraan, BPKB, STNK, dan kunci sepeda motor. Modusnya dalam pencurian ini yang bersangkutan atau tersangka ini menggunakan kunci T sehingga merusak kunci sepeda motor yang ada sebelum dibawa atau dikendarai. Kemudian ini juga sama, curanmor juga, pencurian sepeda motor. Kejadiannya 2021. Untuk perkara ini kami dapatkan satu tersangka sebagai pelaku yang melakukan pencurian, yang bersangkutan juga bersama-sama, sehingga kami terapkan pasal pencurian dengan pemberatan. Dan untuk kasus ini juga kami juga telah berhasil menyita atau mengamankan satu barang bukti sepeda motor yang ada pada pelaku lainnya, yaitu pelaku penadahan. Sehingga untuk kasus ini kami mendapatkan dua tersangka, baik pelaku yang melakukan pencurian dan pelaku yang menadah hasil curian. Mereka berdua, jadi satu ada yang mengawasi situasi dan kemudian satu melancarkan aksinya mengambil sepeda motor, yang satu dengan cara merusak kunci dengan menggunakan kunci T, kemudian setelah mendapatkan dibawa kabur. Pelaku untuk saat ini ada 3, ada 2 lagi yang masih DPO dalam pencarian. Kapolda Sulawesi Tengah turut menghadiri pembukaan pemusatan latihan daerah atlet Sulteng yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.